Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Merliana Kusuma Astuti, NPM 2020 640330, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Pringseu Lampung. Saya di sini akan bawa materi mata kuliah perbedaan menyimak dan mendengar. Yaitu yang pertama, perbedaan menyimak dan mendengar yaitu menyimak dan mendengar. Menyimak mempunyai 3 konsep, yaitu yang pertama tujuan, yang kedua fungsi, yang ketiga contoh. Mendengar mempunyai 2 konsep, yaitu tipe mendengar dan contoh. Itu yang pertama, kita akan membahas tentang menyimak. Menyimak yaitu menurut Trigan, menyimak ialah suatu proses kegiatan mendengar lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, ekspresi, serta inspirasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Menurut Androsson, menyimak sebagai proses besar mendengar, mengenak serta menginspirasikan lambang-lambang lisan. Menurut Russell dan Russell, menyimak bermakna mendengar dengan penuh memahami dan perhatian serta apresiasi. Menurut Hanapi Natasasmita, menyimak ialah mendengar serta khusus dan terpusat pada objek yang disimak. Menurut Drijo Trigan, menyimak dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang mencakup kegiatan mendengar dari bunyi bahasa, mengidentifikasikan, memiliki, dan mereaksi atas makna yang terkandung dalam bahasa simak. Yaitu yang kedua adalah tujuan. Tujuan menyimak menurut Trigan yaitu yang pertama menyimak untuk belajar, yang kedua menyimak untuk menikmati keindahan audial, yang ketiga menyimak untuk mengevaluasi, yang keempat menyimak untuk ekspresi materi simak, yang kelima menyimak untuk mengkomunikasi ide-ide, yang keenam menyimak untuk membahas bunyi-bunyi, yang ketujuh menyimak untuk mencegah masalah, yang kedelapan menyimak untuk meyakini. Fungsi, yaitu berikut ini terdapat beberapa fungsi dalam melaksanakan kegiatan menyimak, yang diantaranya itu yang pertama ada membuat hubungan antara pribadi lebih efektif, sedangkan yang kedua memperoleh informasi yang ada hubungannya atau sangkut pautnya dengan pekerjaan atau profesi seseorang. Yang ketiga yaitu dapat memberikan respon yang tepat. Yang keempat, mengumpulkan data-data agar dapat membuat keputusan-keputusan yang masuk akal. Contoh menyimak yaitu, di sini ada gambar guru sedang mempresentasikan kepada muridnya. Yaitu ya, Pak Tono itu sedang berbicara tentang perbedaan puisi dan novel. Ketika itu sisa-sisa mendengar dengan baik. Pak Tono bertanya dengan yang dibahas tadi. Ternyata Ani bisa menjawab dengan benar dan jelas. Jadi Ani menyimak dengan baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang yang saya ceritakan tadi. Jadi Pak Tono itu sedang menjelaskan puisi dan novel. Lalu di situ siswa dengan menyimak dengan baik. Ketika Pak Tony bertanya dengan salah satu siswa, ternyata di situ siswa dia mendengar dan menyimak dengan baik, yaitu menyimak itu dia bisa memahami apa yang dibahas tentang Pak Tony tadi. Yaitu mendengar yaitu merupakan proses intelektual dan emosional, yaitu menurut Cautland dan John, mendengar merupakan keterampilan paling penting yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan di tempat kerja. Menurut Burhan, mendengar adalah suatu proses menangkap, memahami, dan mengingat dengan sebaik-baiknya
apa yang dengar atau sesuatu yang dikatakan oleh orang lain kepadanya. Mendengar adalah proses menangkap bunyi bahasa dengan disengaja tetapi belum dipahami. Jadi, tipe mendengar yaitu ada tiga tipe mendengar, yaitu yang satu mendengar isi, konteks listening adalah memahami dan menguasai pesan pembicara. Yang kedua mendengar dengan kritis, textual listening adalah memahami dan mengevaluasi arti pesan pembicara pada beberapa tingkat, yaitu logika argumen, bukti yang kuat, kesimpulan yang valid, implikasi pesan untuk Anda dan organisasi Anda, maksud dan motif pembicara. Dan setiap informasi adalah poin relevan yang dihilangkan. Yang ketiga yaitu mendengar dengan empati. Empathic listening adalah memahami perasaan, kebutuhan, dan keinginan pembicara sehingga dapat memahami sudut pendapat, terlepas dari apakah yang mempunyai ekspektatif yang sama dengannya. Contoh mendengar yaitu saya akan menjelaskan contoh di samping ini. Bu Santi sedang berbicara dengan anaknya kalau tangganya anaknya baru saja mendapatkan juara menari. Lalu tanpa sengaja Bu Asti mendengar obrolan mereka. Jadi di sini Bu Santi sedang berjalan dan mendengarkan cerita dari Bu Santi, tapi dia tidak memahami apa yang sedang dibicarakan dengan Bu Santi. Dia hanya mendengar. Yaitu presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.